Selamat datang di Bitcoin Go 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 Goceng. Di mana channel ini adalah channel melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal. Rp5.000. Nah, itu informasi buat bagi yang pertama kali datang ya. Iya. Tetapi bukan cuma sekedar informasi. Bagi yang subscriber lama juga, itu adalah nilai yang selalu kita tanamkan, kita bangun adalah janganlah menunda-nunda Untuk menabung. Setidaknya dimulai dari Angka yang kecil. ya, karena apa? Karena sudah terbiasa ya. Karena Karena jika kita setia dalam hal-hal yang kecil, pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. untuk itu janganlah menunda-nunda. Iya. Mulai saja dari angka yang kecil, yaitu Rp5.000. Yap. Oke? Ini merupakan intro di awal, tetapi buat kalian yang sudah tahu, tahan dulu. Nonton sampai habis, karena kali ini kita akan bahas sesuatu yang daging ya. Iya. Ya, tetapi kita selalu ulang-ulang agar itu menjadi hal yang mindsetnya jangan sampai keluar. Iya, Jangan betul. sampai keluar. Jangan mau pikir-pikir tuh cepat kaya. Kita tidak pernah mengajarkan cepat Iya. kaya. Oke? Tapi yang kita ajarkan adalah kedisiplinan, mengganti habit, dan konsistensi. Oke. Ya, mati lampu. Jangan mati lampu dong. Di sini kalau clapping pasti mati lampu. Iya dong. Mati lampu. Otomatis. Oh, otomatis. Tanpa sadar. Sorry. Oke, Goceng. Yakin. Nah, Oke. Oke deh kalau begitu ya. refleks. refleks. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas tentang trend line. Trendline. Ya, kalau di sebelumnya di video sebelumnya kita bahas tentang Resistance dan juga support. support. Ya, itu technical analysis. Yep. Tentang apa itu resistance, apa itu support, bagaimana cara mengaplikasikannya, Iya. bagaimana cara pakai dengan bahasa yang gampang dimengerti. Nah, kali ini akan lebih gampang lagi, yaitu tentang trend line dan outbreak. Oke. Oke. Nah, ada pertanyaan nih. Terus bagaimana mengkombinasikannya? Kalau saya secara pribadi tidak pernah menggunakan indikator. Hanya menggunakan tadi titik tawar, yaitu dengan Fibonacci. Bagaimana Fibonacci, apa itu sudah ada video ya. Nggak usah ulang-ulang. Sudahlah kita. Tetapi menggunakan titik tawar dulu. Setelah titik tawar, kita gunakan support and resistance. Iya. Untuk menentukan apakah titik tawar kita ini ada orang nih yang beli atau jual di titik ini. Bisa jadi enggak. Contoh misalnya tawaran emak-emak tuh. Iya. Kalau pergi ke pasar, harga berapa? 10.000. Mak tawar 3.000. Iya sih tawar. Tetapi ada enggak orang yang membeli di harga 3.000 dengan barang itu? Ya kan? Karena emak tidak tahu support and resistance. Untuk itu, kalau dalam trading, ya kan? Dalam trading itu analoginya begitu tau. Dalam trading, selain kita menentukan titik murahnya, kita harus cari tahu apakah di titik itu ada orang tidak yang membeli di titik itu. Iya. Makanya diperlukan garis titik-titik support atau resistance. Kita tahu ada orang membeli menjual di titik itu atau tidak. Nah, itu sudah ada di pembelajaran sebelumnya tentang support and resistance. Cara penggunaannya seperti itu untuk mengkombinasikan dengan Fibonacci. Nah, tapi ada satu yang namanya trend line dan outbreak ya. Yep. Ini sebenarnya adalah titik tawar yang berbentuk psikologi manusia. Oke. Kenapa psikologi? Karena begini. Segala sesuatu di dunia ini ya, segala sesuatu itu berhubungan dengan kebiasaan. Iya. Contoh, ada orang punya kebiasaan diet, makan sedikit. Jika dia lakukan terus-menerus nih, Tua kan? turun dong badan. Iya. Jadi dia dari badan yang agak gemuk, pas dia makan sedikit, tubuhnya akan kecil dengan sendirinya. Itu berarti sebuah psikologi. Iya. Nah, dari dia yang makan banyak menjadi makan sedikit, berarti itu namanya outbreak. Iya. Outbreak dari sebuah kebiasaan. Begitupun kebiasaan-kebiasaan yang lain. Dan biasanya, Raf, orang yang keluar dari kebiasaannya sebelumnya, itu akan terakumulatif. Contoh, ada orang yang biasanya nih makan sedikit. Lama-lama kan dia makin kurus nih. Iya. Karena dia makin kurus, biasa hobinya akan keluar hobi-hobi baru yang mensupport untuk dia jadi makin kurus. Misalnya olahraga, ya kan? Istirahat dengan baik. Nah, berarti trennya dari tren yang obesitas berubah menjadi tren yang hidup sehat dan bertubuh ideal. Iya. Itu secara psikologi. Berlaku juga di market, Raf. Berlaku di market. Psikologi market. Betul. Yap. Karena di market itu memiliki prinsip yang sama. Makanya dinamakan trend dan outbreak. Iya. Oke. Langsung praktek supaya tidak sakit kepala. Ya. Minum Paramex. Mati lampu kalau begitu. Itu kan bukan klep.
Oh iya ya. Iya dong. Kalau mati lampu begini ya. Mati lampu. Anda bayangkan gimmick kita. Usaha Daripada ada yang video. binatang itu. Oke. Trend line and outbreak. Jadi kebiasaan pasar itu sama dengan kebiasaan manusia atau psikologi manusia. Iya. Karena yang bertransaksi di pasar itu adalah Manusia, bukan hewan. Ya. Oke, contohnya ya. Contoh. Ya. Ini misalnya nih, trennya ini lagi naik kan? Di sini aja nih. Kok ini kok kayak nge-lag ya? Nggak tahu delay kali. Kenapa dia nge-lag ini? Kursornya kayak Kursornya nge-lag. Saya buka chart yang lebih kecil. Ini chart BTC USD ya. BTC USD chart 1 tahun. Saya buka yang lebih kecil supaya lebih banyak. Oke. Ini aja ya 6 bulan. Oke. Nah, banyak lebih banyak nih. Chartnya lebih banyak nih. Oke. Contoh nih. Trennya tuh naik. Berarti kita tarik garis. Nah itu agak nge-lag. Kenapa ya? Oke, kita tarik garis nih. Tarik garis nih kayak gini. Kira-kira gini ya. Kok gitu. Nah gini. Oke ya. Nah. Ini ada titik-titik yang namanya support and resistance. Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini titik-titik. Waduh, nge-lag ya. Coba deh. Support. Ini support, ya kan? Ini juga support. Ini juga support. Ya kan? Saya jelaskan. Berarti ini ada titik-titik di mana orang membeli. Harganya naik di titik tunggu aja ini naik, terus pada saat lepas garis, lepas aja harusnya beli di sini dong. Iya dong. Begitu tak? Berarti analoginya harganya akan ke sini, terus dia turun ke sini. Kalau ini pakai yang tadi ya, pakai yang garis ini. Kalau garisnya ini kita tarik lebih panjang, ya kan? Berarti di titik belinya di sini kan? Harusnya kan? Kalau misalnya kita tarik garis, berharap dengan kebiasaannya adalah naik. Tetapi terjadi ini namanya break. Harusnya menjadi titik beli, tapi break. Dia akan membentuk kebiasaan baru. Nah, sama seperti tadi, saya kasih contoh. Orang yang diet, punya kebiasaan nih diet nih, naik ke atas, tiba-tiba dia berubah nih. Oh, saya sudah mau diet lagi. Dia keluar garis, itu namanya break. Oke? Sesuatu yang namakan break bisa jadi terjadi perubahan tren atau perubahan kebiasaan. Pasar yang harusnya naik, berubah menjadi turun. Oke, pertanyaan. Apakah harganya akan turun dan kita jangan dulu membeli? Ya kan, misalnya kejadiannya seperti ini, Raf. Iya. Sananya ini enggak kasih PR nih. Kalau kamu melihat tren seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Yang saya lakukan, Ya, bebas. Ini saya bebas. ya seperti di konten sebelumnya itu saya akan menarik garis Fibonacci. Yes. Titik diskon, titik best price di mana. Nah, untuk menganalisanya, dia juga dikombinasikan dengan support and resistance. Ya, Ya, itu sudah ada di resistance. konten sebelumnya. Kalau bertanya-tanya tentang itu. Ya. Oke? Teknik ya seperti biasa yang kita selalu pakai, bahkan di video analisis selalu menggunakan itu, yaitu resistance become support. Nah, sebelum ke lebih kompleks dengan bahasa-bahasa yang ribet seperti channel di sebelah. Iya. Kita tetap harus membawa genre ini lebih gampang. Oke. Kalau seandainya Rafa melihat ada chart pattern yang seperti ini ya, ada market yang sudah membentuk seperti ini. Ini saya hapus dulu ya supaya tidak ribet. Dan membingungkan ya. Sudah terjadi break seperti ini. Menurut Rafa, marketnya akan kemana? Marketnya, setelah melihat dia membentuk kebiasaan baru, menurut saya pribadi ya. Ya. Ini apa? Analisa bebas. Analisa bebas. Di sini kan dia membentuk kebiasaan baru tuh. Dia juga belum nge-break ini nih. Titik sebelumnya. Kalau menurut saya, kalau misalnya dia masih tidak mampu untuk nge-break itu, berarti dia akan lebih turun ke bawah lagi. Oke. Berarti ini potensi akan turun ke bawah. Iya. Oke. Nah, pertama, teman-teman, kalau yang menonton video ini, kalau ada pertanyaan seperti itu, jadi begini. Pertama yang perlu diketahui dan dicatat, tidak ada satu manusia yang mengetahui harga pasar akan kemana. Iya. Tidak ada. Tidak ada. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, tidak ada yang mengetahui. Tapi bisa dianalisa potensial Iya. dia kemana. Betul. Nah, potensial ini akan berhubungan dengan peta resiko. Jadi, sebagai seorang trader yang bijak, tentu akan mengambil resiko yang terkecil. Iya. Oke? Sehingga jika ternyata salah, resiko kita lebih kecil. Nah,
kalau berbicara seperti ini, dia terjadi break seperti ini, tentu kita nggak tahu kan apakah dia hanya break sesaat, seperti hubunganmu dengannya, iya. Iya. Itu akan lanjut. Memang benar-benar putus nih. Benar-benar break, ya. Atau kembali lagi. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, kalau saya secara pribadi, jika melihat market seperti ini, bagaimana caranya? Yang pertama adalah abaikan kemungkinan dia akan membentuk tren baru atau kembali. Jangan dulu ke situ. Oke. Oke. Seperti konten kita sebelumnya, tentukan dulu titik diskon. Nah, iya. Tentukan dulu titik diskon. Break ini hanya sebagai warning bahwa hati-hati nih. Ini sudah mau perubahan arah nih. Kalau sudah mau perubahan arah, berarti akan ada diskon nih. Iya. Nah, kita harus bersiap-siap nih. Kita akan ambil posisi. Itu kan? Iya dong. Akan ada diskon, akan ada posisi baru. Yang paling terakhir adalah menentukan best price. Iya. Nah, best price itu adalah yang seperti Rafa bilang tadi, yaitu resistance become support, support become resistance. Itu seperti apa? Sudah ada di video sebelumnya itu. Bahkan di setiap video analisis kita pasti menggunakan itu. Coba lihat. Bahkan kita sampai masih stay ya. Masih stay, ada beberapa analisa yang kita bilang nanti ketemu lagi, kita tetap analisa, dia akan ke situ. Iya. Gitu. Bukan sebuah tantangan pasti benar, tetapi potensial besarnya akan ke situ. Oke? Itulah namanya trend line dan outbreak. Outbreak merupakan tanda ada perubahan trend line. Trend line adalah guide atau pemandu di mana tren itu akan bergerak ke arah mana. Aplikasi gampangnya adalah pada saat terjadi break, langsung tarik harga diskon. Menggunakan Fibonacci di video sebelumnya. Setelah dapat, cari best price-nya. Tahapan-tahapannya sesimpel itu sih. Modul tahapannya gitu ya. Cukup jelas atau bingung tentang trend line? Silakan komentar di bawah. Oke. Jika sudah komentar, jangan lupa subscribe. Ada delay ya. Ada dong. Kan kita menunggu dia komentar dulu dong. Oke. Oke. Jika Anda sudah komen, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan subscribe. Kenapa harus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi? Karena untuk mengingatkan kalian, nggak ada. Karena kita upload video setiap hari di jam 6 pagi, 6 sore, 12 siang, dan juga 12 malam. Ingat ya, intinya jangan di-share. Kalau masih bingung, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Nggak perlu di-share, nggak perlu. Kita nggak perlu ada orang-orang tahu tentang kita, tapi tujuan kita adalah Anda tahu tentang kita, dan kita bisa mengedukasi Anda melalui apa yang kita berdua ketahui, khususnya saya secara pribadi, yang sudah menekuni tentang dan mempelajari tentang capital market ini sudah sekitaran 15 tahun. Nah, untuk yang bilang udah si video sudah mau closing pada nanya kan Kak membahas pengalaman. Nah, ada yang bilang nih, itu yang sebelah kiri kok kayak NPC. Nah, kan saya di sini juga sedang belajar. Apa namanya istilahnya? Learning by doing. Nah, bahkan dia lebih terchallenge, learning by doing plus make it happen to the content. Ya, jadi konten akhirnya. Karena kenapa terchallenge ya, tertantang? Karena kalau dia bikin konten, ada challenging kalau kedepannya dia tidak trading seperti pola seperti ini, dia ugal-ugalan, loss besar-besaran, ada orang bisa kembali ke video dia dan bully dia gitu. Jadi tertantang. Gitu. Iya dong. Oke. Jangan pernah berhenti belajar ya. Dari usia, tidak ada batasan usia untuk memulai. Tidak ada minimal usia. Tidak ada minimal usia untuk memulai. Tidak ada batasan usia untuk berhenti. Ya. Oke. See you on the next video. Bye-bye.